Kick and Rush dan kali ini gue bakal bahas tentang MU lawan City yang semalam memang berjalan secara alot menurut gue, walaupun skornya ada yang ngegolin 2, cuman City juga sebenarnya nggak bermain bagus tapi lebih memaksimalkan celah-celah yang diberikan dan itu sangat banyak oleh MU. Di babak pertama terutama MU ini bermain lebih ke dalam ya. Terus gue lebih menyoroti ketika defense ini formasinya adalah 5-4-1 atau enggak 5-5-5 gitu bertahannya, dan bertahannya itu sejajar sehingga memberi ruang City untuk bermain. Dan di babak pertama terutama di 30 menit awal itu pressingnya tuh nggak terlalu bagus lah sih. MU kadang cuma pressing satu orang untuk ngejar 2 orang, jadi pasti kalah. Dan City diberi ruang untuk bermain luar biasa di babak pertama, dan sebenarnya City keren di 20 menit pertama dan sisanya itu alot lah. Itu kan gol pertama sebenarnya rada beruntung karena Bailey mau ngehalau bola dan kejebolan gawang sendiri, dan sebenarnya sebelum itu juga City deserve a goal gitu. Dan secara permainan City itu menarik. Seperti biasa lah, walaupun di press 1-2 orang tetap lewat gitu, keluar dari tekanan. Nah masalahnya ketika setelah gol pertama City ini memegang laga, dan ketika MU ini ngepres dan 1 orang dilewatin gitu, terlalu banyak ruang yang bisa dieksploitasi. Dan terutama kembali lagi di lini tengah MU ini, ketika pemain tengahnya ini kalah otot atau kalah otak, itu langsung berhadapan dengan defense MU, dan terutama yang dieksploitasi itu kan sektornya kiri. Seperti biasa Maguire dan Shaw itu nggak ada koordinasi. Walaupun gol pertama lahir dari sektor kanan yang walaupun menurut gue solid, terutama di defense-nya, karena AWB dan Lindelof atau si Bailey itu sebenarnya kuat, cuman karena City itu kan gak butuh banyak peluang untuk mencetak gol, dan itu golnya lahir dari bunuh diri. Dan kalau kita lihat dari gol kedua itu kan juga blunder dan Maguire dan Shaw yang nggak buang atau nggak antisipasi bola ke tiang jauh dari umpannya si Cancelo. Dan gue jujur aja kenapa orang nyalain De Gea di gol kedua, padahal itu De Gea udah menyelamatkan banyak peluang dari City. Dan gol kedua itu kan sebenarnya De Gea, gue juga ngerti lah, dia pasti kaget ngalau bola tiba-tiba nggak dihalau sama Shaw kan, harusnya kan itu bola dibuang lah. Dan itu jaraknya terlalu dekat lah Bernardo ke De Gea. Jadi gue nggak pernah menyalahkan De Gea karena defense MU juga bapuk ya, walaupun De Gea tahun lalu terutama itu mengalami ngedown lah performanya, mentalnya kurang, tapi performanya balik lagi. Dan De Gea gue ngerti kenapa dia marah gitu kan, sampai mukul tribun stadion ya kalau nggak salah. Itu karena ya defense-nya jelek, koordinasinya, walaupun udah bermain 3 back, ketika lawan City yang nggak butuh banyak peluang untuk mencetak gol dan pemainnya skillful semua, dan ketika pemain MU ini pressing 2-3 orang tetap lewat, dan susah banget diremut City ini, passingnya sampai 900. Sebenarnya kalau di babak kedua nggak penting ya, karena babak kedua itu kayak City ngayam-ngayamin anak SD lah menurut gue. Dan MU itu defense-nya deep ya, terlalu deep menurut gue, harusnya rada terbuka, lebih pressing lah, tapi ada kombinasi zona dan man marking deh. Zona dan man marking itu sesuai gitu, proper. Ini kan ketika lu man marking, ketika kelewat terlalu banyak ruang di belakang. Jadi MU itu kalau gue simpulin, dia itu ngepress, tapi ketika kelewat itu jarak antar tengah dan belakang itu terlalu jauh, sehingga ruang antar lini ini yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain City yang skillful. Nah itu yang tersorot tadi malam, dan gue melihat bahwa MU ini ketika build up ya, terutama build up ini terlalu lama mikirnya. Harusnya ada momentum dia passing ke sayap, itu terlalu ditahan-tahan, tunggu pemainnya attacking juga. Jadi bukan salah di defense doang, salahnya juga di attacking. Kenapa terlalu lama build up serangan dan nggak bisa passing langsung akurat ke depan gitu. Padahal Greenwood berkali-kali udah menunggu, dan Rashford juga. Dan Ronaldo kan kalau misalnya emang nggak ada supply dia susah juga, tapi banyak juga yang nyalain Ronaldo
Ronaldo itu pemain yang menunggu, dan kita akuin di umur 36 tugasnya tinggal finishing. Kalau nggak ada supply ya dia mati juga. Dan ya City juga malam ini nggak hebat-hebat amat, dan banyak peluang juga. MU ada 2 ya, enggak sih, nggak banyak sebenarnya, cuma 2 shot, itu juga ditepis sama Ederson. Dan sebenarnya sih ini udah diprediksi ya bahwa si City bakal menang jauh karena kualitas pelatih Pep dibanding Ole. Mau berharap apa dari Ole kalau lawannya Pep gitu. Pep kan selalu apa ya, figure it out lah the problem gitu. Ketika dia udah kalah 3 kali lawan Tuchel, dia berpikir gimana nih cara ngalahin, dan akhirnya kalah Chelsea. Begitu juga dengan Ole gitu. Pep kan suka kesusahan ya ngalahin Ole, dan akhirnya kalah kali ini. Dan itulah pelatih jenius, dan MU menurut gua cukup lah dengan Ole. Nggak tahu harus kalah berapa kali berturut-turut biar Ole dipecat, tapi gua nggak ngerti sama manajemennya jujur aja. Sebenarnya dari zaman Liverpool atau seri lawan Atalanta pun gua kalau jadi manajemen gua akan pecat. Nggak perlu nunggu lama-lama lagi, karena ini Premier League udah kehilangan banyak poin, dan lu ketika banyak poin lu hilang lawan tim-tim kecil, lu jadi kesusahan nanti di akhir musim gitu untuk mengejar zona Liga Champion. Dan ini kalau berlarut-larut terus agak susah nih masuk Liga Champion, karena pesaing-pesaing lu semakin bangkit gitu. Kayak Brighton bagus, Arsenal bagus, Spurs ganti pelatih. Jadi ini tantangan juga bagi MU. Ini berani nggak bikin keputusan besar untuk mencat Ole dan ngambil pelatih-pelatih berkualitas di luar sana kayak Ten Hag, terus Ralf Rangnick, Joachim Löw. Jadi terserah sih. Ya udah, itu aja mungkin. Sekian menurut gue. Tetap saksikan Kikenas.